Novel 9 Matahari, Bab 431. Gerbang ke dunia kecil tambang kristal berada di wilayah kerajaan bulan langit. Beberapa waktu lalu, ketika gerbang ke dunia kecil tambang kristal dibuka, banyak prajurit yang datang ke Kekaisaran Tianyu. Namun sekarang, setelah gerbang tersebut ditutup, Kekaisaran Tianyu menjadi sepi. Saat ini, di wilayah kerajaan bulan langit, di pegunungan yang belum pernah tersentuh, terdapat sebuah gua yang di salah satu sudutnya terdapat sebuah butiran debu. Ternyata, butiran debu tersebut adalah menara hantu. Di dalam menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila dengan gumpalan udara berat berwarna kuning gelap di depannya. Selama 2 hari terakhir, Ye Yunfei telah berada di menara hantu, menggabungkan energi misterius dan kuning. Dengan kekuatan fisik mencapai 10 juta kati, Ye Yunfei ingin melihat berapa banyak energi berat hitam dan kuning yang bisa ia gabungkan saat ini. Namun ia harus berhati-hati ketika mengintegrasikan energi berat Xuan Huang, karena energi tersebut sangat kuat dan jika tidak diatur dengan baik, akan meledak bahkan dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini. Setelah setengah tahun berlalu, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa kecepatannya dalam menggabungkan energi kuning misterius telah meningkat dengan peningkatan kekuatan fisiknya. Selama setengah tahun tersebut, ia berhasil menggabungkan 20 gumpalan energi berat hitam dan kuning. Dengan 10 helai sebelumnya, jumlah energi berat kuning tua yang berhasil digabungkan oleh Ye Yunfei mencapai 30 helai. Dengan kekuatan gabungan sebesar 14 juta atau bahkan 15 juta jin, Ye Yunfei yakin mampu dengan mudah membunuh musuh pada tahap awal dari Suanya Realm. Dengan puas, Ye Yunfei mengguncang tubuhnya dan merasakan badai kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya. Selain itu, Xuan Huang Songqi tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Saya telah mengolah tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama, dan sekarang, 30 gumpalan energi berat hitam dan kuning telah menyatu ke dalam tubuh saya. Bahkan jika saya berdiri diam dan membiarkan para prajurit dengan kekuatan serangan alam Yuanzu, diperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa menyakitiku sedikitpun. Petik 2. Dalam kata-kata Ye Yunfei, ada ledakan kepercayaan diri. Saatnya kembali ke Akademi Taois. Petik 2. Setelah merasakan kekuatan fisik beberapa saat, kata Ye Yunfei. Jadi, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan muncul di dalam gua. Ye Yunfei keluar dari gua, mengeluarkan pesawat luar angkasa, dan memasuki pesawat luar angkasa. Wosh! Tanda seru. Kali ini, dari Kekaisaran Tianyu, akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk kembali ke Akademi Pelindung Dao. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang. Tuan, dengan kekuatan fisik Anda saat ini, bahkan jika Anda menghadapi tahap tengah alam Suanya, Anda tidak membutuhkannya. Anda harus melarikan diri. Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei dan berkata, hampir tidak bisa melawan tahap tengah alam Suanya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak perlu melarikan diri. Ye Yunfei tertawa. Ngomong-ngomong, Hu Miao, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Ye Yunfei bertanya pada Hu Miao. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mengalahkan jenderal akhir tahap pembangunan Yuan. Namun, tampaknya sulit untuk melangkah lebih jauh, dan aku terjebak. Selain itu, aku telah ditekan selama ratusan tahun sebelumnya, dan sekarang, cederanya baru pulih selama 4 tahun. Saya tidak tahu kapan saya bisa pulih sepenuhnya, jawab Hu Miao, dengan nada kecewa. Jika aku tidak salah, kekuatanmu di puncak seharusnya berada di sekitar 5 alam surga gua. Kata Ye Yunfei, tidak buruk. Hu Miao mengangguk. Sebenarnya tidak sulit untuk memulihkan cederamu. Yang Anda butuhkan hanyalah menyempurnakan pil harta karun kelas 4, dan hanya itu. Namun, untuk menyempurnakan pil harta karun peringkat keempat, diperlukan obat harta karun peringkat 4. Di benua langit yang mendalam, saya kira, hanya pagoda pil di Zhongzhou yang dapat memiliki obat harta karun tingkat 4. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei, bisakah kamu memurnikan pil harta kelas 4? Huang Chang terkejut mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan mau tidak mau bertanya. Pil roh dibagi menjadi 9 tingkat, dan pil harta karun juga dibagi menjadi 9 tingkat. Pil harta karun peringkat pertama hingga ketiga milik pil harta karun peringkat rendah. Pil harta karun peringkat keempat hingga keenam milik pil harta karun peringkat menengah. Pil harta karun peringkat ke-7 hingga peringkat 9 milik pil harta karun peringkat teratas.
Tentu saja aku bisa. Belum lagi pil peringkat keempat, selama bahannya lengkap, aku bahkan bisa menyempurnakan pil peringkat 8 dan 9. Ye Yunfei tertawa. Sejauh yang saya tahu, Master Menara Pagoda Pil Songzu dan beberapa tetua pertapa adalah orang-orang dengan tingkat tertinggi pemurnian pil harta karun kelas 3. Ye Yunfei, Anda benar-benar dapat memurnikan pil harta karun kelas 4. Bukan begitu berarti di surga. Di benua Suan, teknik alkimiamu adalah yang terkuat. Huang Chang berkata dengan kaget. Benua langit yang mendalam hanyalah benua tingkat rendah. Para alkemis di benua langit yang mendalam bukanlah apa-apa. Tingkat alkimia di benua langit yang mendalam tidak perlu disebutkan. Kata Ye Yunfei. Kamu Yunfei? Aku benar-benar tidak bisa melihatmu sama sekali. Kata Huang Chang sambil menghela nafas, tidak punya jawaban. Memotong. Tentu saja Anda tidak dapat melihat melalui master. Jika Anda dapat melihat melalui master berdasarkan level Anda, maka tidak apa-apa. Hu Miao berkata dengan bibir melengkung. Itu benar, Huang Lao, kekuatanmu juga setara dengan tahap akhir Yuan Sujing. Petik 2, Ye Yunfei bertanya, tidak buruk, kondisi saya saat ini kira-kira setara dengan tahap akhir dari kondisi prajurit manusia Suyuan. Hanya saja saya bisa langsung membunuh sebagian besar tahap akhir Yuansu. Sebagai pembudidaya hantu, saya merasa dapat dengan mudah menghancurkan teman-teman saya. Dan, saya khawatir, bahkan seorang master di tahap awal alam Suan Liu tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Petik 2, Huang Chang tertawa. Ya, agak sulit untuk membunuh pembudidaya hantu. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Itu dia, temukan waktu, saya akan pergi ke Song Sudanta. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan obat yang bermanfaat. Pada saat itu, saya akan menyempurnakan beberapa pil harta karun untuk membantu Anda menerobos. Pejuang manusia yang meminum terlalu banyak pil cenderung mengalami gejala sisa. Namun, kalian berdua berbeda. Bagi kalian berdua, berapapun pil yang diminum, tidak akan ada salahnya, hanya manfaat. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Saat itu, tiba-tiba, sebuah tangan besar dengan kekuatan spiritual muncul di langit, secepat kilat, dan meraih pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Gemuruh. Tekanan kekuatan spiritualnya begitu besar sehingga seperti gunung yang menakutkan. Pesawat luar angkasa itu retak dan hampir meledak. Namun, Ye Yunfei memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan dia sadar akan bahaya tersebut. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan segera keluar dari pesawat. Boom! Tangan besar dengan kekuatan spiritual itu menghancurkan pesawat dan membuatnya berkeping-keping di seluruh langit. Walaupun Ye Yunfei berhasil menghindari serangan tersebut, dia masih merasakan efek dari kekuatan spiritual yang kuat, membuatnya gemetar dan wajahnya pucat. Akhirnya kamu muncul, Yunfei. Suara itu terdengar. Lalu, 4 sosok muncul di langit terdekat. Mereka adalah 4 master gua yang berdiri di 4 posisi yang berbeda dan mengelilingi Ye Yunfei di tengahnya. Sun Novel 9 Matahari, Bab 432. Menghadapi 4 penguasa alam surga gua, Ye Yunfei tentu saja tidak berniat untuk bertarung sembarangan, dan segera mengaktifkan jubah bayangan langit untuk menerobos keluar angkasa. Hanya saja keempat master dari alam Dongtian ini jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Tutup ruangnya terlebih dahulu agar dia tidak terlihat. Salah satu master gua berteriak dengan suara yang dalam. Boom! 4 gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa meraung di dunia ini, seperti 4 gunung suci, menekan tubuh Ye Yunfei dengan sangat kuat. Pada saat yang sama, satu demi satu, bendera formasi ditembakkan dari tangan keempat master alam surga gua ini, dan melebur ke ruang sekitarnya. Semua flag array ini memiliki satu fungsi, yaitu untuk memblokir ruang ini. Ye Yunfei mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil melarikan diri keluar angkasa. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bukannya Sky Shadow Robe tidak mudah digunakan, tapi karena kekuatanku saat ini masih sangat lemah, dalam keadaan seperti itu, aku tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengaktifkan Sky Shadow Robe untuk menembus ruang. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya di wilayah timur. Pada saat itu, 8 Realm Condensation Realm mengaktifkan 3 senjata sihir tingkat Hong untuk mencegah Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa. Bajingan kecil, hari ini, kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu. Salah satu penguasa alam surga gua memandang Ye Yunfei dengan tatapan main-main.
Wajah keempat Master Rilem Dongtian semuanya ditutupi dengan topeng yang terbuat dari kekuatan spiritual kental, dengan warna berbeda dan bersinar terang, sehingga sulit bagi orang untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Apakah perlu menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka satu persatu? Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Kamu Yunfei, kamu benar-benar sombong. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih berani mencibir pada kami. Hanya saja, jika kamu terlalu sombong, kamu cuek dan akan memberimu pelajaran yang mengerikan. Kata Alam Dongtian dengan dingin. Semuanya, bajingan kecil ini telah membunuh banyak muridku. Dia benar-benar memiliki kebencian yang mematikan. Jadi, bajingan kecil ini, aku harus membawanya kembali. Kata Rilem Dongtian dengan suara. Haha, banyak murid di bawah sekteku mati di tangan binatang buas ini, jadi aku harus membawanya kembali. Rilem Dongtian lain juga angkat bicara. Semuanya, kuharap semua orang akan memberiku wajah dan membiarkanku membawa anak ini kembali. Jika tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Kata Dongtian Rilem ketiga dengan mendengus dingin. Lelucon, kenapa aku membiarkanmu mengambilnya kembali? Ye Yunfei, ikutlah denganku sekarang. Jika kamu bekerja sama, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu. Teriak Master keempat dari Dongtian Rilem dengan keras. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang di antara empat penguasa alam surga. Ye Yunfei tampaknya telah menjadi kue manis, dan semua orang ingin mengambilnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan keempat alam gua ini. Di depan mereka, satu-satunya kentunganku adalah jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit. Selama aku melepaskan jejak kekuatan jiwa dari Kaisar Langit dalam sekejap, untuk bekerja sama dengan pedang jiwa surgawi, satu pikiran menciptakan iblis. Dalam waktu singkat, itu akan menciptakan tekanan pada jiwa dan tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan akal dalam sekejap, dan aku akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi empat penguasa alam Dongtian, Ye Yunfei mulai menghitung dengan cepat di dalam hatinya. Setelah berlatih selama ribuan tahun, Ye Yunfei telah mengalami terlalu banyak badai, jadi dalam situasi ini, Ye Yunfei tidak hanya tidak panik, tetapi pikirannya menjadi lebih jernih. Hu Miao, bersiaplah untuk menggunakan ilusi, bekerja samalah denganku. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Hu Miao. Oke, Tuan. Hu Miao mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei dan menjawab. Hei, bajingan kecil ini, yang terperangkap di sini oleh kita, sepertinya tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Ini aneh. Petik 2. Tiba-tiba, seorang penguasa langit tua menatap Ye Yunfei dan berkata dengan curiga. Itu benar, anak ini agak tenang secara tidak normal. Ayo ambil tembakan pertama dan kendalikan dia. Petik 2. Kata Rilem Dongtian lainnya. Oke, mari kita kendalikan dia dulu. Petik 2. Tiga master lain dari alam Dongtian juga mengangguk. Dengan pikiran, Ye Yunfei mendesak kekuatan jiwa di lautan jiwa, dan siap melakukannya. Namun, saat ini, berani menyentuh siswa sekolah Daois saya, bukankah Anda benar-benar menganggap serius sekolah Daois saya? Petik 2. Teriakan nyaring, seperti petir, datang dari jauh. Kemudian, memanggil, sesosok, secepat meteor petir, melesat dari langit yang jauh, dan dalam sekejap, ia datang ke lapangan dan berdiri di samping Ye Yunfei. Din Sangguan, Ye Yunfei sedikit terkejut. Ye Yunfei, jangan khawatir, aku akan membawamu kembali ke akademi. Din Sangguan mengangguk pada Ye Yunfei. Haha, Sangguan Han, kamu ingin mengambil bajingan kecil ini kembali dari kami berempat, itu di luar kendali kami. Seorang master dari Dongtian Rilem tertawa keras. Kalian para master gua yang agung, sungguh agung bagi kalian berempat untuk menggertak seorang junior bersama. Kata Din Sangguan dengan wajah cemberut. Berhenti bicara omong kosong, Sangguan Han, jika kamu masuk akal, keluar dan berikan anak ini kepada kami. Jika tidak, kamu tidak ingin pergi hari ini. Teriak Rilem Dongtian dengan dingin. Jika kamu ingin menyentuh murid-muridku, tanyakan dulu apakah aku setuju. Din Sangguan berdiri di depan Ye Yunfei dan berteriak. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lakukan. Keempat penguasa alam gua maju selangkah pada saat yang sama, masing-masing melepaskan paksaan spiritual mereka, seperti empat gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan, mengguncang langit. Ledakan. Salah satu Rilem Dongtian menebas dengan telapak tangan,
dan lusinan petir setebal lengan turun pada saat yang sama, menyapu langit, dan menebas ke arah Presiden Sangguan. Dentang, di alam Dongtian lain, saya mengulurkan jari saya, dan pelangi pedang emas membelah langit seperti memotong tahu, dan menembak ke arah Presiden Sangguan dari sudut lain. Orang tua Sangguan, ambil hidupmu. Sebuah lubang di langit, mengeluarkan tanda tinju hitam besar, seperti naga hitam menari di langit, menembak 9 hari, kekuatan tinju yang menakutkan, seperti sungai yang mendidih, mengalir ke depan. Ledakan, Master Rilem Dongtian keempat mengorbankan segel besar, diukir dengan Phoenix emas melingkar, dan pergi menuju Sangguan yang lebih tua untuk menekannya. Waktu yang baik, Sangguan tua merintih kesakitan, menghadapi serangan gabungan dari 4 Master Gua, namun ia tetap berani maju tanpa rasa gentar. Keras, lautan api meletus keluar dari dalam tubuhnya, membentuk gelombang api yang mengamuk. Api yang marah ini, semuanya berasal dari kekuatan spiritual yang murni. Dentuman, sebuah patung emas muncul dari atas kepalanya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke segala arah, seperti bima sakti yang mengalir mundur. Wah, ini adalah teknik yang cukup unik. Ye Yunfei melihat patung emas besar di atas kepala Sangguan, dan mengangguk mengagumi. Tentu saja, bagi Ye Yunfei, teknik semacam ini bukanlah hal yang istimewa, hanya sedikit menarik. Keras, Sangguan melawan dengan penuh keberanian melawan keempat musuhnya. Pondasi kekuatan spiritual Sangguan cukup kuat dan stabil, dan mampu bertahan lama, itu sangat luar biasa. Namun, jika ia melawan keempat musuh sekaligus, maka ia pasti akan kalah, pikir Ye Yunfei dalam hatinya. Dan benar saja, setelah lebih dari selusin gerakan, Sangguan mulai kelelahan, dan dipaksa mundur dengan tegas oleh keempat penguasa alam Dongtian. Baiklah, aku akan membantunya, pikir Ye Yunfei di dalam hatinya. Novel 9 Matahari, bab 433. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang keempat penguasa alam Dongtian dengan sigap. Tiba-tiba, sebuah pedang kecil muncul di lautan jiwa keempat penguasa alam Dongtian, menghantam tubuh jiwa mereka seketika. Meskipun kekuatan jiwa keempat penguasa alam gua ini sangat kuat, namun pedang jiwa surgawi adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang sangat cemerlang, sehingga masih memiliki efek pengekangan tertentu pada keempat master alam Dongtian ini. Karena terganggu, mereka harus mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk mengusir pedang jiwa surgawi yang telah memasuki lautan jiwa mereka. Dampaknya, serangan mereka terhadap Din Sangguan menjadi terhambat. Namun, Din Sangguan merasa tekanannya telah berkurang drastis, dan dengan mudah dapat mengatasi situasi ini. Itu salah bajingan kecil itu. Petik 2. Keempat penguasa alam Dongtian meraung marah. Din Sangguan sangat terkejut. Keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh seorang junior sebenarnya dapat menahan 4 penguasa alam Dongtian. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Haha, Ye Yunfei, bagus sekali. Kami siap berangkat. Petik 2. Din Sangguan tertawa keras. Sangguan Han, hari ini, kamu tidak ingin mengambil bajingan kecil ini. Petik 2. Salah satu penguasa alam Dongtian mendengus dingin. Suaranya jatuh begitu saja. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok ganas melintasi langit dari berbagai arah. Haha, Sangguan Han, orang-orang kita akhirnya ada di sini. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melindungi bajingan kecil ini. Seorang master dari alam Dongtian tertawa terbahak-bahak. Sangguan Han, untuk menangkap Ye Yunfei, kami telah mengerahkan banyak orang. Apa, menurutmu kamu bisa menyelamatkan Ye Yunfei sendirian? Itu hanya angan-angan. Master lain dari Dongtian Realm juga tertawa. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang datang ke lapangan, dan mereka semua adalah penguasa alam cair yang dalam. Kita berempat, menghalangi Sangguan Han, dan kalahkan bajingan kecil ini, Ye Yunfei. Seorang Master Realm Dongtian berteriak keras. Boom! Lebih dari selusin master alam cair yang dalam merentangkan tubuh mereka bersama-sama, dan dalam sekejap, mereka mengepung Ye Yunfei di tengah, dan kekuatan spiritual yang melonjak datang untuk menekan Ye Yunfei dari segala arah. 4 penguasa dunia Dongtian dengan erat mengepung Din Sangguan, mencegahnya datang untuk menyelamatkan Ye Yunfei. Jika sesuatu terjadi pada Ye Yunfei, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dekan Sangguan meraung dengan cemas dan marah. Hanya saja, menghadapi rintangan dari 4 penguasa gua, dia tidak punya cara untuk bergegas. Jauhkan dia, jangan biarkan dia menghalangi jalan.
Keempat penguasa alam surga meluncurkan serangan sengit bersama, memaksa Din Sanguan untuk terus mundur, secara bertahap menjauh dari Ye Yunfei. Dekan Sanguan berteriak lagi dan lagi, tapi untuk sesaat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Oh, ternyata mereka semua berada di tahap awal dan tengah alam cair yang dalam. Ye Yunfei melirik selusin atau lebih master dari alam cair yang dalam, dan tidak bisa menahan cibiran. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan tahap awal alam Suanyai. Bahkan di tahap tengah alam Suanyai, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, meskipun Ye Yunfei dikelilingi oleh lebih dari selusin master cairan yang mendalam, tidak ada tekanan sama sekali. Kamu Yunfei, kamu bajingan kecil, kamu kejam dan haus darah, dan kejahatanmu keji. Sekarang, dengan patu ikat tanganmu, kembali bersamaku, dan tunggu hukuman. Jika kamu melawan, kamu akan ditembak mati di tempat. Seorang pria berbaju hitam menatap Ye Yunfei, dengan merendahkan, dan dengan dingin menegurnya. Oh, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depanku dengan kamu sampah. Bagus sekali, karena kamu telah datang ke pintuku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan memukulmu sampai mati. Satu persatu, rasanya sangat tenang, damai, tanpa kepanikan sedikitpun. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, sekitar selusin master di tingkat cairan yang dalam tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Terlalu keras kepala, jarang seorang junior, dikelilingi oleh lebih dari selusin master level cairan yang dalam, menjadi begitu keras kepala. Orang harus tahu bahwa masing-masing dari selusin master alam cair yang mendalam ini berasal dari kekuatan teratas di Zongzu, dan kekuatan tempur mereka jauh melebihi level yang sama. Manakah dari mereka yang akan menjadi karakter sederhana? Sekarang, seorang junior benar-benar berteriak bahwa dia ingin mengalahkan mereka semua sampai mati di level cairan yang dalam. Haha, bajingan kecil ini sangat sombong dan cuek. Di kejauhan, keempat penguasa alam gua juga tertawa dengan marah. Ye Yunfei, hati-hati, jika kamu punya kesempatan, segera kabur. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Ingat, jangan coba-coba berani. Petik 2. Pada saat ini, Din Sanguan juga mengirimkan transmisi suara ke Ye Yunfei. Presiden Sanguan, jangan khawatir. Saya akan membereskan selusin orang ini. Jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei, jangan bertindak sembarangan. Kamu tidak bisa menjadi tandingan mereka. Din Sanguan cemas. Pada saat ini, boom, lebih dari selusin master dari keadaan cair yang dalam tiba-tiba berubah warna, membunuh, dan melepaskan paksaan spiritual yang mengepul, seperti jurang yang dalam seperti air pasang, menekan dan menyegel bagian langit dan bumi ini, benar-benar menjebak Ye Yunfei. Namun, di hadapan penindasan oleh lebih dari selusin master pada level cairan yang dalam, Ye Yunfei dengan tenang menanganinya, dengan cibiran di wajahnya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia menghilangkan semua tekanan spiritual yang menindas. Bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengatakan hal bodoh seperti itu. Selusin master kami dari alam cair yang dalam ingin membunuhmu tanpa usaha apapun. Petik 2. Seorang master pemarah dari alam cair yang dalam menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak dengan marah. Alamnya adalah tahap awal dari alam cair yang dalam. Kemarilah dan mati. Petik 2. Ye Yunfei menjentikkan jarinya ke arahnya, tampak sangat menghina. Ho, penguasa alam Xuan Liu itu, menghadapi sikap Ye Yunfei, benar-benar marah. Mati. Petik 2. Penguasa alam cair yang dalam menyambar Ye Yunfei dengan satu langkah, dan langsung meraih Ye Yunfei dengan tangan kanannya. Boom! 5 jari telapak tangan kanannya memuntahkan kekuatan spiritual, yang terus membesar, seperti 7 gunung suci, menghancurkan Ye Yunfei. Ini adalah fingering yang kuat. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia memukulnya. Huff, kamu bocah yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Melihat bahwa Ye Yunfei berani menghadapinya, ahli di alam suanya tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan mendesak jarinya untuk menyerang lebih keras lagi. Saat berikutnya, tinju Ye Yunfei bertabrakan langsung dengan 5 jari master cairan yang dalam ini. Engah, di bawah tatapan kaget semua orang, seluruh lengan penguasa keadaan cair yang dalam meledak secara langsung, dan daging serta tulangnya terciprat kemana-mana. Ah, master level cairan yang dalam itu menjerit seperti membunuh babi. Perawakannya mundur dengan putus asa.
Memanggil, Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang lautan jiwanya, mengenai tubuh jiwanya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe, mempercepat 10 kali lipat, dan langsung menyusul Master Alam Cair yang mendalam. Ledakan, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya lagi, hampir ekstrim, dan memukulnya. Gumpalan udara berat hitam dan kuning muncul di atas tinju, seberat gunung. Pukulan ini menembus semua pertahanan Master Cairan yang dalam ini, dan mendarat langsung di tubuhnya. Engah, tubuh Master Cairan yang dalam ini hancur di tempat dan meledak menjadi puluhan keping. Selama seluruh proses, Ye Yunfei meninju 2 kali berturut-turut, memenggal kepala Master Cairan dalam waktu kurang dari 1 detik. Inilah dominasi kekuatan fisik, begitu lebih kuat dari lawan, seringkali akan menjadi situasi penghancuran yang kuat dan pembunuhan instan, yang sangat menarik perhatian. Bagaimana bisa, selusin master lainnya di tingkat cairan yang dalam benar-benar terpana. Di kejauhan, 4 master gua tertegun. Dekan Sangguan juga tercengang. Novel 9 Matahari, Bab 434, Hu Miao, gunakan ilusimu. Huang Lao, kamu menggunakan teknik hantu menabrak dinding. Kalian berdua bekerja sama denganku dan bunuh musuh bersama. Bunuh semua orang ini. Kaisar surga tidak dapat dipermalukan, karena para penguasa alam suanya ini diintimidasi. Ye Yunfei tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Oke, Hu Miao dan Huang Chang mengangguk. Meskipun kekuatan mereka berdua tidak dapat mengalahkan Master Alam Cair yang dalam, masih mungkin untuk mengganggu Master Alam Cair yang dalam. Memanggil, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan berteleportasi ke depan Master Cairan mendalam lainnya. 4 penguasa alam Dongtian sudah jauh dari Ye Yunfei saat ini, dan paksaan spiritual mereka tidak dapat lagi memengaruhi Ye Yunfei, dan bendera susunan itu saja tidak dapat menekan Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei sudah dapat mengaktifkan jubah bayangan langit dan bergerak bebas. Hu Miao segera melemparkan ilusi, satu demi satu hukum ilusi, menutupi kepala master level cairan yang dalam itu. Huang Chang menampilkan semacam teknik hantu, kabut hitam besar tiba-tiba lahir, dan anginnya suram. Dalam kabut hitam, ada hantu dan hantu liar, berteriak dan menggigit penguasa keadaan cair misterius. Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menyerang lautan jiwa master level cairan yang dalam, menyerang tubuh jiwanya. Wajah penguasa keadaan cair yang dalam menjadi pucat dalam sekejap, di bawah serangan gabungan ilusi, seni hantu, dan pedang jiwa surgawi, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Engah, seberapa cepat gerakan Ye Yunfei, dia meninju tubuh master cairan yang dalam ini. Mengaum, pada saat hidup dan mati, master alam cair yang mendalam meraung, dan kekuatan spiritual di tubuhnya dicurahkan dengan kuat, mengembun menjadi dinding kekuatan spiritual yang kuat, menghalangi Ye Yunfei. Dentang, sebuah tombak dikorbankan, dan itu juga memblokir Ye Yunfei. Layak menjadi master dari pasukan teratas di Zhongsu. Dalam situasi kritis seperti itu, dia masih bisa berdiri dan melawan. Tapi itu tidak berhasil. Tinju Ye Yunfei mengandung lebih dari 14 juta kati kekuatan, dan itu menghancurkan semua yang dilaluinya. Engah, dinding kekuatan spiritual meledak seperti gelembung. Engah, tombak itu terguncang berkeping-keping, memercik ke seluruh langit. Engah, tubuh master alam cair yang mendalam juga diledakkan oleh kepalan tangan Ye Yunfei. Pembunuhan instan lainnya dari master awal alam Xuan Liu. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan muncul di depan master cairan mendalam ketiga dengan kecepatan luar biasa, semakin dekat. Dengan kekuatan fisik yang meroket, kecepatan tubuh Ye Yunfei juga mengalami lompatan kualitatif. Karena, tubuh fisik yang kuat dapat membawa daya ledak dan kemampuan melompat yang luar biasa bagi Ye Yunfei. Ditambah dengan percepatan jubah Tianjing, kecepatan tubuh Ye Yunfei saat ini, bahkan master alam cair yang dalam, tidak dapat secara akurat melihat dan menangkap. Hu Miao melakukan ilusi, Huang Chang melakukan teknik hantu, Ye Yunfei melakukan pedang jiwa surgawi, dan ketiganya bekerja sama untuk menyerang. Dalam sepersekian detik, master dari keadaan cair yang dalam itu jatuh ke dalam momen linglung yang singkat. Ledakan, gerakan Ye Yunfei tetap sama, dan dia menangani master cairan yang mendalam ini dengan satu pukulan. Langsung bunuh master cairan ketiga yang mendalam. Memanggil, selanjutnya,
Ye Yunfei terus menampilkan kecepatan dan teleportasi yang mencengangkan terus-menerus, membunuh 7 master pada tahap awal keadaan cair yang dalam berturut-turut. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Selain itu, dengan kerjasama Hu Miao dan Huang Chang, hanya butuh beberapa detik untuk membunuh 7 master di awal alam Xuan Liu, dan selesai. 6 sisanya semuanya adalah master di tahap tengah alam Xuanyai. Satu persatu benar-benar terpana. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Seorang junior, dalam waktu sesingkat itu, seperti memotong melon dan memotong sayuran, dia membunuh 7 master level cairan yang dalam hitungan detik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku pasti salah. 6 master yang tersisa di tingkat cairan yang dalam tidak dapat menerima fakta di depan mereka sama sekali. Di kejauhan, keempat master gua juga terpana. Mereka berempat berpikir bahwa selama Din Sangguan diseret, selusin master di tingkat Xuanyai pasti akan menangkap Ye Yunfei. Tanpa diduga, Ye Yunfei benar-benar menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, membunuh 7 master level cairan yang dalam berturut-turut. Memanggil, di mata yang mengejutkan, sosok Ye Yunfei, seperti hantu, berteleportasi di depan seorang master di tahap tengah keadaan cair yang dalam. Sekarang giliranmu untuk mati. Ye Yunfei menatap tuan cair yang dalam ini, dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Menghadapi mata Ye Yunfei yang penuh dengan niat membunuh, penguasa tingkat menengah alam Xuanyai bergidik, merasakan ketakutan di dalam hatinya. Bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Penguasa alam cair yang dalam meraung kaget dan marah. Pada saat ini, Hu Miao dan Huang Chang menembak pada saat yang sama, masing-masing menggunakan ilusi dan hantu. Ye Yunfei juga menggunakan pedang jiwa surgawi. Langsung, tubuh ahli alam cairan mendalam tingkat menengah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Terutama serangan pedang jiwa langit Ye Yunfei adalah yang paling membatasi dirinya. Dia segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk melawan pedang jiwa surgawi. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu menguntungkan. Kekuatan fisik seluruh tubuh diberkati di kepalan tangan, dan puluhan helai udara berat hitam dan kuning muncul, mekar dengan cahaya kuning. Bum bum bum, Ye Yunfei melemparkan tinjunya secara bergantian, secepat kilat, dengan lebih dari selusin pukulan berturut-turut. 5 bentuk pertama dari True Demon Killing God Fist terus ditampilkan. Pada awalnya, dia bisa menggunakan semua jenis teknik kungfu dan seni bela diri untuk melawan sedikit. Namun, setelah beberapa gerakan, dia benar-benar dikalahkan, dipukul bola-balik, terluka parah, dan muntah darah berulang kali. Ledakan, master alam cair yang dalam ini terhempas oleh pukulan Ye Yunfei, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan lukanya sangat serius. Ayo pergi bersama. 5 master tingkat menengah cair lainnya akhirnya sadar, bergegas maju pada saat yang sama, dan menyerang Ye Yunfei bersama. Dengan 1 lawan 5, Ye Yunfei menjadi lebih berani saat dia bertarung. Tampaknya dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh tahap awal dari alam cair yang mendalam. Namun, sedikit lebih sulit untuk membunuh tahap tengah dari alam cair yang mendalam. Lagi pula, tahap tengah dari alam yang mendalam alam cair jauh lebih kuat daripada tahap awal alam cair yang dalam. Di dalam hati Ye Yunfei, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya saat ini. Sialan. Bagaimana kekuatan tempur bajingan kecil ini bisa begitu menakutkan? 5 master di alam Xuanyai bekerja sama untuk berurusan dengan junior. Tidak hanya mereka tidak bisa menang, tetapi mereka dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Ye Yunfei, dalam situasi yang sangat memalukan. Tampaknya kita harus mengambil tindakan secara langsung untuk dapat menghadapi Ye Yunfei. Pada saat ini, keempat penguasa alam Dongtian diam-diam mengirimkan suara satu sama lain. Keempat master gua semuanya menggerakkan tubuh mereka, mencoba untuk bergegas menuju Ye Yunfei. Jika kamu ingin menggertak yang kecil dengan yang besar, lewati ujianku dulu. Din Sangguan melihat niat dari 4 penguasa dunia Dongtian secara sekilas, dan berteriak, menghalangi jalan mereka. Singkirkan Sangguan Han dulu. Keempat penguasa alam Dongtian semuanya marah. Boom! Keempat penguasa alam surga mulai dengan panik menyerang Din Sangguan. Setelah beberapa pukulan, ledakan, 4 penguasa alam Dongtian bergabung untuk menyerang, dan Sangguan utama terlempar jauh, muncrat darah di tempat. Melihat ini, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Langsung aktifkan Sky Shadow Robe, gunakan kecepatan gerakan ke level paling ekstrim,
dan dengan suara rejan, dia muncul di samping Din Sangguan, mengangkat Din Sangguan, dan kabur keluar angkasa. Hentikan dia, keempat Master Gua bergegas menuju Ye Yunfei dengan tergesa-gesa. Namun, Ye Yunfei tidak lebih lambat dari mereka saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sudah lama melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Hei, sialan, biarkan dia kabur. Raungan dari empat penguasa alam gua surgawi mengguncang seluruh dunia, membuatnya tak tertahankan. Novel 9 Matahari, Bab 435. Cari, segera kirim lebih banyak orang untuk mencari di area ini secara menyeluruh. Aku tidak percaya berapa lama bajingan kecil itu bisa tetap bersembunyi. Segera, keempat penguasa alam gua meraung dengan enggan. Segera, satu pesan demi satu dikirim terus-menerus, dan sekelompok orang bergegas menuju daerah ini. Untuk menangkap Ye Yunfei, setiap faksi mengirimkan sejumlah besar pasukan. Empat master alam gua surga menampilkan gerakan mereka, melepaskan kekuatan jiwa mereka, merasakannya dari jauh, dan mencari keberadaan Ye Yunfei di sekitarnya. Sampai sehari kemudian, masih gagal menemukan jejak Ye Yunfei. Wajah keempat master gua itu sangat suram. Tampaknya jika kamu ingin menangkap Ye Yunfei, kamu hanya bisa pergi ke satu tempat. Akademi Pelindung Dao. Pada akhirnya, mata dari empat penguasa alam Dongtian semua melihat ke arah Akademi Pelindung Dao. Pada saat ini, di antara sekolah melindungi Dao, suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas Akademi Pelindung Dao. Itu Ye Yunfei. Akhirnya tiba di rumah. Ye Yunfei menghela nafas lega. Kemudian, Ye Yunfei berpikir. Din Sangguan muncul di samping Ye Yunfei. Saat ini, Dekan Sangguan sangat pucat dan terengah-engah. Ini adalah Akademi Pelindung Dao. Din Sangguan berkata dengan heran. Itu benar, kami kembali ke Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei mengangguk. Setelah Din Sangguan terluka oleh empat Master Dongtian Realm, Ye Yunfei menyelamatkannya tepat waktu dan mengirim Din Sangguan ke Menara Hantu. Kemudian, Ye Yunfei bergegas kembali ke Akademi Tao. Padahal, di sepanjang jalan, ada sejumlah besar orang yang dijaga ketat dan digeledah kemana-mana. Namun, Ye Yunfei dapat melarikan diri keluar angkasa kapan saja. Selain itu, kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini dapat merasakan jarak sekitar 400.000 meter. Itu jarak yang cukup menakutkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, tidak peduli berapa banyak master yang ada, akan sulit untuk menemukan Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei kembali ke Akademi Pelindung Dao dengan selamat. Ye Yunfei, terima kasih telah menyelamatkanku. Din Sangguan menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan berkata, Ye Yunfei membunuh 7 ahli cairan yang mendalam dalam satu nafas. Adegan mengejutkan itu masih ada di benak Din Sangguan. Apalagi di sepanjang jalan, Din Sangguan merasa sangat kaget tinggal di Menara Hantu. Secara alami, dia tahu bahwa itu adalah senjata sihir luar angkasa yang sangat canggih. Di benua langit yang mendalam, senjata ajaib luar angkasa terlalu langka dan terlalu berharga. Sulit dipercaya bahwa seorang junior dapat memiliki senjata sihir luar angkasa yang begitu canggih. Din Sangguan, kamu terluka karena aku. Sama-sama, jawab Ye Yunfei. Putra ini tidak sombong atau rendah hati di hadapanku. Tanpa ketegangan, dia benar-benar bukan orang biasa. Din Sangguan berpikir sendiri. Anda harus tahu bahwa bahkan siswa benih veteran di Akademi Pelindung Dao, bahkan siswa yang paling mengerikan dan kuat, akan merasa sedikit gugup berdiri di depan Dekan Sangguan. Sebab, Din Sangguan bukan hanya wakil presiden perguruan tinggi, tapi juga master gua. Puff, tiba-tiba, Din Sangguan meludahkan beberapa suap darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Cederanya agak serius. Selain itu, jiwanya juga terluka. Petik 2, Ye Yunfei melirik Din Sangguan, dan tidak bisa menahan cemberut. Saat ini, memanggil, seorang lelaki tua muncul tepat di samping Din Sangguan dan Ye Yunfei. Itu adalah Xie Changkong, dekan utama Akademi Taois. Kamu terluka. Xie Changkong memandang Din Sangguan dan tidak bisa menahan cemberut. Bagus. Dekan Sangguan mengangguk lemah. Ayo kembali ke ruang konferensi dulu, kata Xie Changkong. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan memancarkan kekuatan spiritual yang kuat, memimpin Ye Yunfei dan Din Sangguan untuk bergegas menuju kedalaman Akademi Pelindung Dao seperti kilat. Setelah beberapa tarikan napas, datanglah ke ruang pertemuan. Di aula, sudah ada 7 lelaki tua yang duduk bersila.
Salah satunya adalah Dekan Zhou. Ada juga 6 lelaki tua berpakaian ungu, 6 tetua dari sekolah perawat Akademi Taois. Namun, ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei melihat mereka. Xie Changkong mengeluarkan ramuan penyembuhan kelas 9 dan memberikannya kepada Din Sangguan. Setelah meminum ramuan tersebut, Din Sangguan segera duduk bersila dan mulai memurnikan ramuan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Xie Changkong menatap Ye Yunfei dan bertanya. Ye Yunfei secara kasar menjelaskan apa yang terjadi. Orang-orang dari pasukan itu lagi. Xie Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah setelah mendengar ini. Itu benar, sepertinya mereka sudah berencana untuk secara resmi mematahkan wajah mereka dengan Akademi Tao kita. Kata sebuah panti jompo tua. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan monumen Taois. Petik 2. Sesepuh lain dari sekolah perawat mengatakan hal yang sama. Kamu Yunfei, mulai sekarang, kamu harus sangat berhati-hati. Yang terbaik adalah tinggal di akademi dan tidak keluar. Orang-orang itu pasti akan mencarimu lagi. Kata Xie Changkong kepada Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Tampaknya Din Sangguan telah melukai jiwa dan tubuhnya. Xie Changkong merasakan aura Din Sangguan, dan tidak bisa menahan cemberut. Itu terluka oleh jarum terbang dari perasaan spiritual keluarga Feng Yun. Kata salah satu tetua perawat. Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo memandangi kepala Sangguan yang sedang sembuh dengan lutut disilangkan, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Anda harus tahu bahwa tubuh jiwa lebih penting bagi seorang pejuang daripada tubuh fisik. Luka pada jiwa adalah hal yang sangat merepotkan, dan lebih sulit diobati daripada luka fisik. Cedera Presiden Sangguan tidak sulit diobati. Cedera Anda sulit diobati, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Ye Yunfei, apakah kamu tahu kami terluka? Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan menatap Ye Yunfei pada saat yang sama. 8 meridian di tubuhmu rusak parah. Mereka telah melukai fondasi seni bela diri, dan kekuatanmu secara bertahap akan menurun. Jika kamu tidak merawatnya tepat waktu, suatu hari kamu akan kehilangan basis kultivasimu, kata Ye Yunfei. Mata seperti apa yang dimiliki Ye Yunfei, dia bisa melihat sekilas luka Xie Changkong dan 6 tetua perawat. Itu benar, Ye Yunfei, bagaimana kamu tahu itu? Xie Changkong dan 6 tetua perawat bahkan lebih terkejut saat mendengar ini, dan menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Anda tahu, mereka adalah penguasa alam Dongtian. Meskipun mereka terluka, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Terakhir kali, bahkan Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji tidak tahu apakah Xie Changkong terluka atau tidak. Namun, Ye Yunfei sekarang berteriak. Saat ini, akan ada musuh kuat yang menyerang Akademi Tao kapan saja. Dekan dan para tetua harus memperkuat pertahanan mereka, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah mendengar tentang legenda tentang monumen itu. Baru saja saya mendengar percakapan antara Xie Changkong dan 6 kepala perawat, dan dikombinasikan dengan luka-luka mereka, saya sudah memiliki perkiraan kasar tentang apa yang terjadi. Setelah berlatih selama ribuan tahun, Ye Yunfei memiliki pemahaman mendalam tentang semua jenis perjuangan di dunia seni bela diri, yang mudah ditebak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo tertegun dan menatap Ye Yunfei. Mereka tidak percaya bahwa seorang siswa dapat mengetahui hal-hal ini dan memiliki wawasan seperti itu. Kamu Yunfei, apa yang kamu katakan benar. Situasi Akademi Pelindung Dao kita saat ini memang tidak optimis. Setiap saat, akan ada musuh yang kuat datang. Petik 2. Setelah beberapa lama, Xie Changkong menghela nafas dan berkata, bersambung.